Selamat datang di media pembelajaran untuk SD kelas 3, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang kalimat thayyibah, yaitu tasbih, takbir, masya Allah, dan insya Allah. Kita akan membahas masing-masing kalimat ini secara mendalam. Kalimat thayyibah berarti kalimat atau ucapan yang baik. Tujuan mengucapkan kalimat thayyibah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat kebesarannya. Yuk, simak materinya. Mengucapkan kalimat thayyibah merupakan salah satu bukti keimanan seseorang. Selain berpahala, kalimat thayyibah juga merupakan bagian dari zikir sehingga bisa membuat hati merasa tenang. Sekarang, mari kita mulai dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tasbih berarti menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Dengan mengucapkan kalimat tasbih, kita mengakui kesucian dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafal kalimat tasbih adalah Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Waktu yang tepat untuk membaca kalimat tasbih adalah saat 1. Mengingatkan imam dalam salat ketika lupa gerakan atau bacaan salat bagi makmum laki-laki. 2. Berzikir setelah salat fardu. 3. Melihat bencana alam. 4. Merasa ketakutan. Hikmah membaca kalimat tasbih antara lain 1. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mempertebal keimanan. 3. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya yang menimpa. Selanjutnya, kita akan membahas kalimat takbir. Masyarakat muslim di seluruh dunia terbiasa mendengar kalimat takbir. Sebab, takbir terkandung dalam kumandang azan. Takbir juga dibaca setiap pergantian gerakan salat. Lafal kalimat takbir adalah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Waktu membaca kalimat takbir 1. Ketika mengumandangkan azan. 2. Ketika mengumandangkan iqamah. 3. Pada waktu zikir setelah salat fardu. 4. Saat malam takbir, sebelum hari Idul Fitri dan Idul Adha. 5. Ketika melihat sesuatu yang luar biasa. 6. Dibaca untuk membangkitkan semangat. Hikmah membaca kalimat takbir antara lain 1. Selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membuat hati menjadi tenang. 3. Terhindar dari sifat sombong. Sekarang, mari kita bahas kalimat masya Allah. Kalimat masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah atau menakjubkan. Kalimat masya Allah juga dijadikan sebagai rasa syukur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafal masya Allah adalah masya Allah, yang artinya inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat masya Allah juga terdapat dalam Al-Quran pada Qiyas Al-Kahf 18:39. Mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah, la quwata illa billah, sungguh ini semua kehendak Allah. Tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jika engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Qiyas Al-Kahf 18:39. Waktu membaca masya Allah 1. Melihat sesuatu yang indah atau mengagumkan. 2. Melihat suatu kejadian yang menakjubkan. 3. Jika sesuatu hal terjadi di luar kehendak kita. Hikmah membaca masya Allah antara lain 1. Mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengingat segala sesuatu terwujud karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita akan membahas kalimat insya Allah. Kalimat insya Allah sering didengar ketika seseorang sedang berjanji. Lafal kalimat insya Allah adalah insya Allah, yang artinya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Kalimat insya Allah sering disalahgunakan ketika berjanji. Banyak orang berpikir bahwa dengan mengucapkan insya Allah, orang tersebut kemungkinan besar tidak menepati janjinya. Padahal, insya Allah harusnya digunakan secara tepat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Qiyas Al-Kahfi 18:23-34. Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan hal itu besok. 23. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Qiyas Al-Kahf 18:23-24. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kalimat insya Allah berarti kita percaya semua hal terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu,
Ucapan tersebut juga menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki daya dan kekuatan melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu membaca insya Allah. 1. Menyampaikan sesuatu yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. 2. Ketika membuat janji. 3. Setelah melakukan amalan ibadah yang sudah berlalu dalam rangka tawaduk, rendah hati. Hikmah membaca insya Allah antara lain. 1. Membawa kesadaran tauhid bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung atas segala sesuatu. 2. Mempercayai adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang menentukan setiap takdir hambanya di dunia. 3. Menunjukkan bahwa manusia hanya bisa berencana, tetapi segala sesuatu berada pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah membaca insya Allah 4. Menandakan ketidakpastian setiap peristiwa atau segala sesuatu. 5. Pengakuan diri atas kelemahan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.